Halo kawan-kawan, selamat datang di Box Review Film. Kembali lagi bersama saya Babang Alek yang masih stay menghibur kawan-kawanku. So, enjoy. Oke, kali ini Mimin akan membahas film The Covenant yang dirilis 2023. Menceritakan kisah perjalanan seorang sersan bernama John Kinley yang diperankan oleh Jake Gyllenhaal dalam menyelesaikan tugas terakhirnya di Afghanistan. Ia bekerja sama dengan seorang penerjemah lokal bernama Ahmed yang diperankan oleh Dar Salim. Keduanya akan berpetualang di tengah daerah kekuasaan Taliban yang sebenarnya mustahil dapat meloloskan diri. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Berawal ketika John sedang berpatroli, ia mendapati sebuah truk yang cukup mencurigakan. Seorang prajurit ditemani juru bahasa mendekati truk tersebut. Ledakan yang terjadi menewaskan si juru bahasa dan satu orang prajurit Amerika. Kembali ke pangkalan, John diperkenalkan dengan Ahmed sebagai pengganti juru bahasanya yang telah tewas. Ahmed merupakan seorang mekanik yang memiliki kemampuan menguasai 4 bahasa. Kemudian John bersama timnya melakukan patroli ke salah satu bangunan rumah yang dicurigai menjadi gudang senjata Taliban. Setelah digeledah, yang mereka temukan hanya orang-orang yang sedang menghisap opium. Laporan titik koordinat yang telah diterima John ternyata tidak sesuai yang ditargetkan. Ia merasa kecewa terhadap kinerja kantor pusat yang membuat masa tugasnya menjadi lebih lama lagi. Kemudian ia menghubungi Declan, seorang informan yang memiliki banyak koneksi di Afghanistan. John akhirnya mendapatkan sebuah petunjuk. Faraz, sebutan orang tersebut, ternyata mengenali Ahmed dan mengancam akan mengincar keselamatan keluarganya. John memberikan pilihan kepada Faraz berupa sejumlah uang dan seragam tahanan. Faraz pun menyetujui kesepakatan itu dengan syarat melipat gandakan lagi bayarannya. Ahmed berinisiatif melemparkan uang tambahan tanpa persetujuan John. John yang tadinya ingin memarahi Ahmed karena telah melanggar otoritasnya, mengurungkan niat setelah mengetahui latar belakang Ahmed, di mana putra laki-lakinya telah dibunuh oleh kelompok Taliban. Itulah alasan ia mau membantu tentara Amerika agar dapat membasmi kelompok yang telah menyengsarakan keluarganya. Pada saat sedang menyusun strategi, seorang anggota yang bernama Hadi menyarankan untuk melewati rute yang menurutnya lebih cepat dan lebih aman. Tiba-tiba Ahmed meminta agar mobilnya segera dihentikan. Terindikasi adanya jebakan sepanjang jalur yang akan dilaluinya. Tidak begitu yakin dengan pendapat Ahmed. Untuk memastikannya, John meminta bantuan kantor pusat segera menerbangkan drone serta mengerahkan sebagian prajurit untuk memantau pergerakan musuh dari atas bukit. Ketahuan telah berkhianat, Ahmed meringkus Hadi dan nyaris menembaknya. John melarang keras tindakan Ahmed dan diperintah untuk menyerahkan senjata. Alasan Hadi berkhianat dikarenakan keluarganya telah diculik oleh kelompok Taliban. Setelah tahu adanya penyergapan, mereka pun terpaksa kembali lagi ke dalam markas. Diceritakan Ahmed memiliki seorang istri yang sedang mengandung bayi keduanya setelah putra pertama Ahmed terbunuh oleh kelompok Taliban. Pekerjaannya sebagai juru bahasa membuat ia berkesempatan mendapatkan visa khusus dan berniat akan memboyong istrinya pindah ke Amerika. Itu pun jika tugas Ahmed telah selesai. Menuju lokasi kedua yang berjarak sekitar 120 km. Bring him back. Hey,
Singkat cerita, mereka sampai di sebuah pertambangan yang dicurigai menjadi salah satu markas Taliban. Sewaktu Ahmed berkomunikasi dengan pemilik tempat tersebut, ia merasakan gelagat aneh. John, di mana ia menemukan hal mengerikan yang dilakukan oleh 3 orang anggota Taliban sedang membuat adegan pembunuhan dengan memvideokan perbuatannya. Ternyata satu orang di antara mereka adalah si kakek yang di awal film tadi berhasil melarikan diri setelah melakukan aksi pengeboman. John memasang alat peledak dan langsung kembali ke titik awal. Sayangnya satu anggota terkena tembak hingga tewas seketika. Taliban tiba dari kedua arah, sedangkan bantuan udara masih harus menunggu 15 menit menuju TKP. Dalam upaya pelariannya itu, hanya John dan Ahmed yang mampu menghindar dari serangan bom. Mobil yang dikendarai keduanya mengalami kerusakan sehingga harus segera turun dan berlari ke arah semak-semak. Teringat kematian anak buahnya, John berusaha menahan agar tetap tegar. Musuh semakin dekat, mereka memutuskan turun ke bawah tebing. Kemudian berjalan menelusuri ngarai sempit dan menemukan 2 orang musuh yang sedang berjaga-jaga. Mereka pun menyerangnya dari arah belakang dengan menggunakan pisau. Hingga di mana posisi John tepat di bawah 2 orang musuh. Sebuah lubang berhasil menyelamatkan keduanya dari kejaran musuh. Mereka menemukan sebuah bangunan rumah terbengkalai serta memutuskan berlindung di tempat itu. Celakanya, musuh sedang bergerak ke arah bangunan tersebut. Keduanya memilih berpencar ke sisi yang berbeda. Tiba-tiba, peluru mendarat di kaki John sehingga ia akhirnya harus tertangkap. Di waktu yang tepat, Ahmed menembak ketiga musuh tersebut. Dalam kondisi setengah sadar, John berusaha merespon ucapan Ahmed. Ahmed berencana akan menempuh perjalanan panjang dengan cara mendorong tubuh John menggunakan pandu yang dibuat ala kadarnya. Sebab terlalu berbahaya jika harus mengendarai mobil melalui jalur yang dipenuhi dengan patroli penjagaan.